Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, untuk itu mari saja langsung kita bahas materi kita mengenai menyimak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Nah, apa kalian sudah mengerti? Nah, untuk itu, coba jelaskan pengertian menyimak menurut kalian sendiri. Nah, yang pertama, coba Fitria sebutkan pengertian menyimak. Pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengelola, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Nah, coba Nurul. Menyimak menurut saya adalah mendengarkan atau memperhatikan seseorang sedang berbicara atau sedang memberikan informasi. Nah, kita langsung lanjut ke tujuan menyimak. Ada 8 tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah, serta yang terakhir menyimak untuk meyakinkan. Nah, selain tujuan menyimak, ada juga manfaat dalam menyimak, seperti yang Ibu sebutkan menurut Setiawan dan Rahmawati. Manfaat menyimak yang pertama menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan kasana ilmu kita. Baiklah, Ibu akan lanjut mengenai tahap-tahap dalam menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Tahap mendengar ialah tahap suatu yang kita kemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi, kita masih berada dalam tahap hearing. Yang kedua, tahap memahami. Tahap memahami yaitu tahap ketika kita mendengar, maka kita ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraannya disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga, tahap menginterpretasi. Tahap ini ialah penyimak yang baik, yang cermat dan teliti belum puas jika hanya mendengar isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Tahap ini ialah tahap memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan. Penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan, serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Yang kelima, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerat, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara.
Nah, lanjut yang terakhir. Dalam menyimak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor peranan dalam masyarakat. Apakah kalian semua mengerti? Ibu. Baiklah, itu saja materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.